Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang saya muliakan saya hormati Ketua Yayasan dan pengurus dari Sekolah Fi Ahsani Taqwim di Temanggung, serta para ustazah, para ustadz, para orang tua murid, wali santri yang mengikuti program webinar ini dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah di kesempatan yang kedua kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan bagaimana kita menjadi orang tua yang amanah, khususnya bagaimana kita memahami salah satu poin penting dalam pengasuhan, yaitu bagaimana keterlibatan ayah di dalam pengasuhan. Dan memang keterlibatan ayah ini adalah sosok yang bisa jadi bagi sebagian orang adalah sesuatu yang asing, karena merasa bahwa tanggung jawab yang pengasuhan adalah dalam diri seorang ibu. Padahal kalau kita perhatikan bagaimana Al-Quran ketika berbicara tentang pengasuhan, maka kita akan dapati banyak sekali dalil-dalil tentang kisah-kisah yang menceritakan bagaimana figur ayah di dalam Al-Quran. Dan itu adalah sesuatu yang bisa jadi banyak yang tidak memahaminya. Bahkan kalau kita lihat kondisi anak-anak yang terjadi di zaman sekarang, boleh jadi adalah kondisi yang jauh dari apa yang diharapkan ketika anak-anak kita secara fisik, ya mungkin laki-laki, khususnya laki-laki, tapi secara psikis ternyata lebih cenderung feminin atau perempuan. Dalam sebuah seminar di Jakarta tahun 2014 kalau tidak salah atau 2013, saya secara pribadi pernah menghadiri sebuah seminar yang diadakan oleh BKKBN, dan ada suatu riset yang cukup menghentak ya, walaupun kami belum tahu bagaimana metode risetnya, tapi ada riset yang menyebutkan hampir 70% karakter anak SD yang laki-laki di Jabodetabek ya saat itu ya kebenci-bencian. Jadi 70% karakter anak laki-laki di Jabodetabek itu kebenci-bencian karena sifat-sifat kewanitaan lebih banyak ada di anak-anak kita. Ya mungkin tanpa sadar itu disebabkan karena anak-anak yang tidak mendapatkan figur ayah di masa kecilnya. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan. Ya, kenapa demikian? Karena sifat-sifat kewanitaan ini ya sejatinya itu akibat dari anak-anak yang di masa kecilnya tidak mendapatkan stimulan kelaki-lakian. Ya, dan ini salah satu fakta yang mungkin harus kita renungkan bersama, karena anak umur 0 sampai 7 tahun ya khususnya lebih banyak stimulasi ya ibu daripada ayah di usia-usia dini. 0 sampai 2 tahun mohon maaf ya lebih banyak diasuh oleh ibunya ya karena menyusui kan begitu. Lepas 2 tahun misalnya anak itu masuk TPA misalnya, dan biasanya guru TPA atau katakanlah playgroup atau baby school lebih banyak juga ibu-ibu, 100% bahkan. Kemudian masuklah ya, mungkin anak kita masuk TK, dan hampir 90% guru TK Indonesia juga ibu-ibu. Masuk juga usia SD, kelas 1, kelas 2, ternyata juga dominan yang terjadi adalah ibu-ibu ya. Hampir 80% guru SD laki-laki kelas 1, kelas 2 juga ibu-ibu. Di umur yang disebut golden age, anak laki-laki yang sejatinya dia membutuhkan figur ayah, minimal mengenali identitas dirinya, ternyata lebih banyak sikap atau stimulasi keperempuanan. Maka jangan heran walaupun diceritakan kisah heroik misalnya di dalam sekolah, misalnya diceritakan kisah Umar misalnya, tapi yang cerita lebih banyak ya, yang diterima anak-anak adalah ibu-ibu gitu. Misalnya anak-anak dapat cerita, anak-anak ya kata gurunya, hari ini ibu guru mau cerita tentang Umar ya. Umar tuh gagah ya, karena cerita ibu-ibu. Gagah gitu. Jadi kita dapati anak-anak menerjemahkan oh gagah itu kayak Butina ya, karena yang bercerita adalah Butina. Ya. Nah, padahal yang harus bercerita adalah bapak-bapak yang ketika dia menunjukkan kegagahan, dia menunjukkan ototnya, ya ditunjukkan nih gagah. Nah, itu Umar tuh nak
Wah, gitu. Jadi kelihatan rahangnya, kelihatan otot bisepsnya, dan ini tidak dimiliki oleh seorang ibu. Nah, secara empiris inilah fakta yang mungkin menyebabkan ya sebagian besar anak kita yang boleh dibilang tadi oleh eh, peneliti di BKKBN itu 70% itu adalah kebanci-bancian, ya sifat-sifat wanitanya sangat-sangat feminim ya. Karena itulah mungkin fakta ini juga mungkin membuat sebagian ayah merasa ah ini kan baru sekedar fakta yang bisa jadi banyak faktor lain ya. Tentu faktor lain banyak. Tapi sebagai hal yang membuat kita menyadari kenapa ayah harus terlibat di dalam pengasuhan, harusnya kita menyadari bahwa tanggung jawab ayah itu justru berkaitan dengan pengasuhan ini sangatlah besar ya. Banyak sekali dalil tentang hal ini ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari betapa Rasulullah dalam sabdanya mengenai perilaku penyimpangan anak. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Ya, setiap bayi aslinya baik, itu kira-kira pesan dari Rasulullah ya. Makanya nggak ada istilahnya nakal turunan. Ya apalagi nakal tanjakan gitu ya. Semua bayi aslinya baik. Dan kita lihat bahwa setiap bayi aslinya baik ini tiba-tiba menyimpang, dan bahasa Rasulullah adalah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menyimpangkannya. Jadi karakternya seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, yang menarik apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah ketika Rasul menyebut orang tua, Rasul memakai istilah abawahu ya, abawahu orang tuanya, di mana hu itu kalau kita lihat adalah domir ya, di mana isi mustana ya ketemu domir hu, nunnya hilang jadi abawani ya, jadi abawahu ya, abawani aslinya. Abawani ini adalah maknanya orang tua sepasang. Yang menarik adalah kenapa Rasul tidak menyebut definisi orang tua seperti yang lazim disebutkan dalam Al-Quran. Seperti walidani atau wawalidahu, fawalidahu. Karena banyak sekali kita lihat Al-Quran ketika menyebut orang tua dengan istilah yang sering kita dengar itu walidani. Ya. Seperti misalnya ketika dalam surah Luqman Allah menyebutkan misalnya wawasoinal insana biwalidaihi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluh. Kami wasiatkan manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, ketika sebut walidani ya atau walidahu yang sejatinya maknanya kata para ulama peran orang tua dalam peran biologis ya, karena dikata walada yang artinya melahirkan. Fungsi orang tua dalam peran kelahiran. Dan biasa dalam peran kelahiran itu yang dominan adalah ibu. Makanya ketika Al-Qur'an menyebut ya dengan kalimat wawasonal insana biwalidaihi, itu orang tuanya walidaihi ya, karena ada fujar di sini huruf jar jadi walidaihi ya, walidaini ya. Maka kalau kita simpulkan ini adalah isi musanna yang mana orang tua. Ya, tapi ketika nyebut biwalidahi langsung sebutkan peran ibu. Hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Jadi sebutkan peran ibunya. Maka ketika Al-Quran menyebutkan orang tua dengan kalimat walidaini, walidani, itu sejatinya memang orang tua dalam definisi ibu yang dominan. Tapi begitu hadis tentang perilaku penyimpangan anak ketika anaknya fitrahnya baik, tiba-tiba berubah jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, Rasul memakai istilah fa'abawahu, abawani ya, dalam hal ini adalah orang tua dan lebih dominan bukanlah ibu tapi ayah, dikata abun artinya orang tua yang itu adalah ayah yang lebih banyak berperan. Maka kalau disimpulkan oleh para ulama termasuk Dr. Rafiq Hasan Al-Laimi ya, juga beberapa ulama semisal misalnya Sarah binti Hal Mutali Ad-Dakhililah, maka hadis ini saja sudah memberi isyarat bahwa anak itu ya rusak ya, salah satunya dominan dari orang tuanya dan lebih utama adalah ayahnya. Jadi ayahlah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ini satu dalil yang mungkin orang tua dalam hal ini ayah harus memahaminya. Belum lagi bahwa anak itu sejatinya ya adalah milik ayahnya. Jadi anak bukan milik ibu. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu, abika.
Makanya anak-anak itu dipanggil dengan panggilan kepada nasabnya kepada ayah. Ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka dengan panggilan bapak-bapak mereka. Ini maksudnya bapak yang dimaksud adalah bapak yang menjadi bapak secara sah, dia lewat jalur pernikahan. Maka nasab anak kepada bapaknya. Sehingga anak itu sejatinya milik bapak. Meskipun pernikahan itu batal, ya bukan batal, bisa cerai, sang ibu mendapatkan hak merawat anak karena pertimbangan kebutuhan anak di umur-umur usia dini akan ibunya, maka tetap tanggung jawab bapak dalam hal ini tidak bisa putus. Salah satunya adalah seorang bapak menafkahi mantan istrinya yang melakukan upaya hadonah atau pengasuhan kepada sang anak. Jadi anak adalah milik bapak. Sehingga tidak bisa bapak bebas dari hisab. Karena meskipun sudah bercerai pun kita pahami Rasulullah tetap memberitahu. Makanya dalam hadis disebutkan warrojulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan seorang laki adalah kepala bagi keluarganya dan dia di akhirat kelak akan ditanya pertanggungjawabannya terhadap keluarganya. Jadi seorang laki-laki dalam hal ini adalah bapak kepala, dan kepala itulah yang selama ini harus dipahami. Mengapa pepatah yang populer selama ini dikritisi oleh banyak para ahli ya. Yang biasa kita dengar yaitu al-ummu madrasatul ula, ya ibu madrasah pertama seorang anak. Wal abu ro'isuha, ya, tapi bapak adalah kepala sekolahnya. Dan jadi selama ini cukup sampai ibu lupa para bapak itu apa perannya. Makanya peran bapak inilah yang sejatinya sebagai kepala sekolah, dan ini kenapa para bapak harus menyadari tanggung jawabnya ini. Walau sesibuk-sibuknya dia harus menjadi kepala sekolah ya, dalam hal ini seperti Ibrahim yang jarang pulang tetapi tetap berperan dalam upaya pendidikannya ya Ismail. Salah satunya bagaimana Ibrahim melakukan yang disebut GBHK, garis-garis besar haluan keluarga. Dan ini kita bisa simpulkan bagaimana dalam doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim dalam surat ya Ibrahim ayat 35, 36 dan 37 ya. Sedikit panjang ayatnya tapi mengisahkan visi misi atau garis-garis besar haluan keluarga dimiliki oleh Ibrahim. Robbi ja'al hadzal balada amina wajrubni wa bani anna budal asnam. Robbi innahunna adlana katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man aswani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Jadi kita lihat ya dari ayat 35 37 minimal ada 4. Seorang Ibrahim menjalankan peran sebagai ayah. Minimal visi misi disebutkan dalam visi akidah, dia ingin menyelamatkan anaknya dari penyembahan berhala. Kemudian dari visi ibadah, dia menempatkan anaknya negeri yang tandus tanam-tanam, tiada tanam-tanaman. Asal dekat dengan masjid, alasannya Robbana liqimus shalah, supaya anakku menegakkan sholat. Kemudian ada visi akhlak, karena dia ingin anaknya menjadi pribadi yang disukai oleh banyak makhluk ya, faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian visi entrepreneur skill ya, dia ingin anaknya mendapatkan rezeki dari buah-buahan alias diolah dan dikelola menjadi seorang entrepreneur, tidak mengandalkan gaji dan sebagainya. Jadi kalau kita simpulkan Ibrahim yang pulangnya itu jarang ya, tapi tetap memberikan efek bagi anaknya. Itulah ya salah satunya dia bertanggung jawab. Jadi kehadiran Ibrahim tetap terasa secara psikologis, dan ini membuat akhirnya Hajar pun ya dalam hal ini merasa kehadiran Ibrahim tetap hadir di dalam jiwa anaknya. Itu yang membuat Ibrahim yang namanya Hajar dalam hal ini tidak pernah sekalipun curcol dalam urusan yang terkait dengan ya yang namanya tanggung jawab yang berkaitan dengan Ibrahim, dan ini penting dalam pola asuh. Ketika seorang ibu dalam hal ini sering curcol ya disebabkan kelalaian seorang ayah, inilah figur yang akan merusak ya bagaimana nilai-nilai keayahan. Ya misalnya bagaimana ketika ibunya misalnya mengatakan, "Oh, bapak kamu tuh cuek banget, nah nggak pernah peduli sama mama. Mama tuh bener-bener sakit hati mama." Maka sejatinya sudah merusak nilai-nilai keayahan yang membuat anak itu hilang rasa kagumnya. Itulah mengapa seorang Ismail di tengah dia jarang berinteraksi dengan ayahnya, tapi kagumnya itu luar biasa. Betapa ayahnya sosok yang meskipun jarang pulang tapi dirindukan, dan itulah diwakili oleh sebuah kata, dan ini kata menarik
di mana harfun nida dari seorang anak kepada ayahnya diwakili dengan kalimat ya abati, wahai ayahku sayang. Ya, ini dilakukan oleh Ismail kepada Ibrahim, yaitu panggilan sayang luar biasa, yaitu lebih tinggi daripada abi, dan ini dibahas oleh oleh Sarah binti Halil al-Mutairi ad-Dakhililah, betapa seorang yang namanya Ismail begitu punya rasa kagum. Nah, kekagumannya Ismail sama Ibrahim itu enggak ujuk-ujuk, tapi melalui proses yang disampaikan oleh seorang figur ibu yang ridho dan puas terhadap suaminya jarang pulang. Karena suaminya menjalankan peran dengan kepeduliannya, yaitu membantu ya proses pengasuhannya, minimal mencari tempat tinggal yang baik, yang menetapkan visi dan misi. Itulah salah satu yang membuat ya, Hajar tetap merasakan figur seorang ayah meskipun jarang pulang. Inilah the real fatherman. Ya, fatherman adalah memberikan rasa nyaman khususnya kepada ibu sebagai madrasah. Karena ayah adalah figur yang kita kenal sebagai paskola. Peran paskola salah satunya memberi rasa nyaman kepada madrasah, dan madrasah adalah ibu. Itulah mengapa ketika suatu hari Ismail sempat bertanya dalam sebuah riwayat, "Man abi ya umi?" Ayahku tuh siapa umi? Kepada Hajar. Dan Hajar dengan kelapangan hatinya, dengan keridhaan atas suaminya tidak pernah pulang, dia kalimat yang keluar adalah kalimat pujian, kalimat apresiatif. Lihat bahasanya, inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu itu seorang nabi yang jujur dan dia pemimpin orang-orang bertauhid. Masya Allah, betapa figur ayah dalam benaknya Ismail terjaga. Figur yang jarang pulang tapi dirindukan. Dan pertemuan dengan ayahnya pun mengesankan. Buktinya apa? Betapa Ibrahim yang jarang pulang menawarkan sesuatu yang mungkin berat, tapi dipraktekkan dengan cara yang nikmat dan hikmat ya. Betapa Ibrahim itu dapat tugas yang berat. Bayangkan, ada bapak jarang pulang, sekali pulang ingin menyembelih anaknya. Tapi ini dilakukan oleh Ibrahim dengan cara elegan. Banyak riwayat menyebutkan sebelum Ibrahim ingin menyembelih Ismail, diajak bermain dulu. Dia ingin menyentuh jiwa anaknya, merasakan rasa nyaman. Ya, itulah figur fatherman. Kemudian dia kembangkan dialog. Mentang-mentang perintah Allah tidak ujuk-ujuk anaknya diseret ya. Mau kemana ya? Udah diem aja mau disembelih. Nanya mulu kamu. Enggak begitu. Dia bertanya dulu. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat 102. Ya, bagaimana falamma balagha ma'u saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara. Nah, ayah bermimpi di malam hari suruh Allah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Seorang ayah yang sangat peka dalam urusan yang terkait dengan jiwa anak, dia pahami sebelum dia melakukan tugasnya sebagai seorang yang menjalankan perintah Allah, dia ajak anaknya bermain, diajak dialog, dan anaknya merasakan ini sebagai sebuah momen yang mengesankan bagi diri dia. Maka kalau kita simpulkan dari sisi pendengaran, dia mendapatkan informasi ayah itu sosok hebat dari lisan ibunya, dan dari penampakan ketika berinteraksi dengan ayahnya ada kesan mendalam, fenomena yang membuat dia mengesankan. Itulah yang disebut memorable moment yang memberikan dampak jiwa yang terikat. Ayah yang jarang pulang, kegagalannya adalah ketika dia tidak mampu membuat anaknya merindukannya. Dan inilah sejatinya ayah yang menyedihkan. Kenapa saya bilang ayah menyedihkan? Ayah menyedihkan adalah yang merasa dia pontang-panting nyari uang, nyari harta untuk menafkahi anaknya, tapi anaknya justru tidak mencintainya. Kenapa? Karena ayah tidak menunjukkan cinta sesuai dengan kebutuhan anak. Bahwa anak tidak sekedar harta yang dibawa pulang, tapi juga perhatian, kasih sayang, stimulan. Itu yang harus dilakukan salah satunya oleh figur ayah ketika dia ya dalam ini berhadapan dengan anaknya. Nah, kembali bagaimana Al-Quran menceritakan sosok ayah itu adalah sosok yang sejatinya bertanggung jawab sepertilah Ibrahim. Jadi jangan sampai ayat yang kita selama ini dengarkan itu mencari-cari lagi siapa pelakunya, karena Allah ketika menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, orang-orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa dirimu yang dimaksud? Ya, ternyata dirimu yang dimaksud dan keluargamu itu adalah yaitu ayah, karena domirnya pakai kum. Kum itu kita tahu adalah jama' lil mudzakkar lil mukhatab, jama' untuk laki-laki, untuk pihak kedua. Kalau ibu-ibu ya jamaknya kunna. Makanya Quran tidak mengatakan ku anfusakunna wahlikunna naro. Tidak. Ini menjadi pesan buat para ayah bahwa ketika membahas surah At-Tahrim 6, refleksikanlah aku sebagai laki-laki yang disapa. Menjaga keluargaku
diriku dan keluargaku dari api neraka. Makanya ayah lain dalam hadis Rasulullah SAW akan dihisab di akhirat. Ketika berkaitan dengan keluarganya, jadi jangan main-main. Ketika ada ayah yang merasa sudah cukup dengan memberi uang, kemudian di akhirat dia akan berhadapan dengan mahkamah Allah, dia tidak bisa menjawab dengan enteng ketika Allah mengatakan, mengapa anakmu begini-begini, dengan enteng dia bilang, nggak tahu juga ya Allah, kayaknya istri saya. Tidak bisa. Dia akan ditanya ya, makanya ini menjadi salah satu nasihat buat saya dan kita semua, betapa figur ayah ini figur yang tidak bisa terabaikan. Makanya ketika Al-Quran ketika berbicara tentang ayah dan anak ternyata memang dominan. Ya mungkin ada kitab yang menjelaskan ini dan kita bisa membaca kembali, yaitu tulisan dari Sarah binti Halil Al-Mutair Ad-Dakhililah, judulnya Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah, dialog antara ortu dan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Dan ternyata di dalam buku beliau meneliti 17 dialog yang ada dalam Al-Quran yang tersebar di 9 surat. Ya. Dari 17 itu beliau simpulkan 14 dialog itu ayah dan anak. Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Syuaib dan anak perempuannya. Daud dengan Sulaiman, bahkan Luqman yang selama ini sering kita pahami itu berkaitan dengan ayah dengan anak. Sementara ibu disebutkan cuma 2 dialog antara ibunda Musa dengan saudara perempuan Nabi Musa dan ibunda Maryam dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Satu lagi dialog dalam surah Al-Qasas, ayah dan ibu tidak disebutkan namanya, ya bersamaan langsung berdialog dengan anaknya. Jadi figur ayah dengan anak langsung ada 14, ibu dengan anak langsung ada 2, dan ayah dan ibu bersamaan ada cukup cuma 1, total 17. Jadi kalau kita simpulkan dari sini saja betapa spirit Al-Quran berbicara tentang anak justru ayah. Aneh kalau ada ayah yang justru tidak pernah mau ikut belajar parenting. Ya, saya pernah yang menyindir ketika dalam sebuah tadabur Quran yang saya ngisi, tadabur Quran surat Luqman, ternyata yang hadir adalah, ya mohon maaf ya, adalah ibu-ibu. Ya, saya sampai bilang ini bukan tadabur surat Luqman nih. Ya, saya bilang ini tadabur surat Luqmanah gitu. Bagaimana bisa bicara tentang ayah tapi jadi diri ibu-ibu. Tapi kan nih Ustadz bahas tentang anak, ya anak dan ayah. Karena ini dialog antara wasiatnya Luqman kepada anaknya bernama Taron. Bagaimana mungkin yang pahami adalah ibu-ibu. Nah inilah salah satu ya kesalahan fatal khususnya ketika banyak dalam hal ini ayah yang cuek dan abai terhadap tanggung jawabnya. Makanya ketika cuek dan abai inilah yang memberikan dampak kepada psikologis anak. Banyak ayah yang tidak menyadari ini. Makanya Ibnu Qayyim sampai mengingatkan dalam kitab yang populer yang mungkin terjemahannya sudah banyak di Indonesia. Kitab ini berjudul Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud ya. Ya apa ya beliau mengatakan bingkisan kasih sayang dengan hukum-hukum kelahiran ya. Kalau dalam versi terjemahan lain ada fikih kelahiran, penerbitnya juga banyak, ada Al-Kautsar, ada Gema Insani dan macam-macam. Tapi kitab ini menarik karena konon latar belakang kitab ini adalah karena sang ayah yaitu ya, Ibnu Qayyim ingin memberikan hadiah untuk anaknya yang bernama Ibrahim yang baru jadi ayah. Jadi anaknya baru jadi ayah dan kebetulan bapaknya ini seorang ulama. Ulama itu adanya nggak jauh-jauh dari nasihat dan buku. Maka dia tulis buku yang boleh dibilang sebenarnya buru-buru beliau buat ya. Tapi selesai satu malam ya dan tebalnya 600-an halaman. Jadi ini ulama yang lagi iseng. Dan saya sendiri ketika membaca kitab ini ternyata beliau nulis dengan cepat dengan dalil yang kuat. Tapi menarik ketika beliau bahas tentang pola asuh itu di bab terakhir ya, kalau salah bab 16 dan berikutnya, beliau justru mengingatkan khususnya para ayah. Ada kalimat yang mungkin selama ini kita nggak sadari anak-anak yang rusak itu biangnya siapa. Beliau mengatakan dan ini secara tegas yang membuat kami terheran-heran kenapa para ayah tidak tergerak ya untuk mengasuh. Kata beliau, ya dimulai dengan kalimat wa kamimman ashqa waladahu wa fil zata kabadi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawati. Jadi kata beliau betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya, belahan jiwanya di dunia dan akhirat karena 3 hal. 1 cuek, 2 tidak mendidik adab, yang ketiga bahkan kata beliau memfasilitasi syahwat anak. Nah, di ujung kalimat beliau ada kalimat yang mungkin menyentil buat para ayah. Kata beliau, wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan terjadi, ya fasadnya anak-anak, ya rusaknya anak-anak, pada dasarnya kata di beliau dari sisi kibalil aba, dari sisi seorang ayah. Jadi beliau justru menyoroti ayah ya.
Dan ini menarik betapa ayah yang disorot oleh beliau bukan ibu ya. Kita justru bertanya-tanya, mengapa figur ayah? Dan ini menarik karena ternyata beliau menulis ini 8 abad yang lalu. 8 abad ya. Beliau kan di abad ke-8 Hijriah ya. Kalau sekarang udah abad ke-14 ya mungkin 6 abad yang lalu gitu. Jadi bayangkan beliau mengingatkan ini. Beliau mengingatkan betapa kerusakan ini dan barulah para ahli zaman sekarang menemukan korelasi pernyataan beliau dengan sebuah tuh penyakit psikologis yang disebut para ahli sebagai father hunger. Jadi apa yang beliau ucapkan di abad ke-8 alias 6 abad yang lalu itu ternyata terbukti dengan riset sekarang munculnya penyakit-penyakit psikologis yang disebabkan ketidakhadiran ayah, yaitu adalah disebut father hunger. Father hunger itulah yang muncul membuat anak-anak mengalami tadi. Yang laki-laki bergaya feminim, perempuan bergaya maskulin. Yang kedua laki-laki yang beragu, yang ambil keputusan lama, atau laki-laki infantil ya. Maksudnya infantil itu kematangan psikologis selama. Salah satu riset dari Diknas misalnya tahun 2011 bahwa usia psikologis anak-anak zaman now setengah dari usia biologisnya. Jadi kalau kita dapati ada anak berumur 24 tahun usia psikisnya kurang lebih 12 tahun. Jadi ada fakta-fakta itu yang terjadi dan ini baru terjadi zaman sekarang, bahkan lebih parah lagi bagi ayah yang punya anak perempuan ya, karena saya sebagai konselor banyak aktif di lapangan, ternyata ada riset yang ternyata korelatif dengan apa yang saya temukan di lapangan bahwa anak wanita khusus yang tidak punya figur ayahnya ya, mohon maaf ya, kemungkinannya terjadi dua hal ya. Anak wanita kalau nggak dekat figur ayah, satu dia gampang jatuh cinta kepada sembarang cowok ya, kepada sembarang laki-laki, makanya ada muncul di Jakarta fenomena cabe-cabean ya, kalau cowok terong-terongan ya, kalau bencong terong dicabein dan semisalnya gitu ya. Itu banyak di Indonesia dan itu ternyata karena nggak punya figur ayah. Saya berani bahkan bertaruh ya, walaupun nggak boleh sampai bertaruh, tapi saya kadang greget gitu ya. Kalau ada seorang bapak selalu protes dengan Ustadz, kenapa anak saya itu ganti pacar mulu ya 3 kali seminggu, kalau malam-malam dibawa cowok sembarangan mau. Ya kasarnya saya ingin bilang sama bapak itu karena engkau tidak jadi pacar bagi dia. Hatinya terisi oleh laki lain. Dan ini bahayanya anak wanita kalau sudah terisi laki-laki lain, dia gampang menyerahkan. Bahkan yang paling sakral di dunia adalah kesuciannya, waliyazubillah. Dan ini dampak pertama, ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Yang kedua adalah ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Yang kedua adalah dia ketika dia berumah tangga, dia mudah menggugat cerai suaminya hanya karena masalah sepele. Dan ini juga realitas di zaman ini. Sekarang masyarakat Indonesia yang angka perceraiannya itu meningkat pesat, sekitar 70% itu gugatan cerai perempuan kepada laki-laki. Inilah fakta yang mungkin harus kita sadari betapa ini tidak bisa kita abaikan. Nah, kesimpulannya bahwa saya ingin mengurai ini dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena durasi kita nggak banyak. Kalau lebih mau detailnya mungkin kita akan bahas berseri. Tapi kita akan melihat bahwa inilah latar belakang kenapa kami bikin buku Father Man yang alhamdulillah sudah 15.000 dan sepertinya kami belum mau cetak lagi tapi masih ada sekitar 50-an buku yang ayah bunda silakan lihat website www.fatherman.id dan juga sudah mulai PO untuk kaos ya. Jadi ada klik di situ untuk kaos pesan Fatherman ya, ada pre-order untuk kaos untuk hadiah buat para ayah agar para ayah merasa berangga dengan perannya, nanti bunda bisa memberikan hadiah dan kaos tersebut buat para suami-suaminya ya agar dia merasa perannya sebagai seorang ayah. Dan latar belakang buku ini adalah lebih disadari karena ingin membuat para ayah menyadari bahwa tanggung jawabnya sesibuk-sibuknya dia harus jadi sosok yang menyenangkan bagi anak-anaknya yang kita sebut dengan fatherman. Ya, karena fatherman itu sejatinya adalah sosok ayah yang dicintai layaknya dalam Quran seperti ayah abadi. Ya, kalau anak zaman now suka ngefans sama Superman, Spiderman, Iron Man, Aquaman, ya Frutangman, Sosroman, ya Hanoman dan Salesman gitu ya. Nah, kita butuh sosok pahlawan baru namanya Fatherman. Ya, Superman is dead but Fatherman is still alive. Nah, peran Fatherman inilah yang kita ingin picu kepada para ayah. Sebagian ayah merasa, aduh Ustaz saya bolak-balik jarang pulang. Ustaz saya ini ya kerjanya sebagai PNS. Ustaz saya ada yang sebagai tentara. Semua bisa menjalankan peran Fatherman ini karena Fatherman adalah dimulai dari niat untuk bertanggung jawab sebagai laki-laki yang terbaik dalam keluarga. Karena ingat, Fatherman adalah figur yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu paling baik sama keluargamu dan saya kata Rasulullah
paling baik sama keluarga saya. Jadi kalau kita ingin mengikuti hadis Rasulullah, jadi lelaki terbaik bukan dibuktikan dengan banyaknya piala, banyak mengumpulkan harta, tapi lelaki terbaik adalah yang sampai istri dan anaknya merasakan kehadirannya secara psikis, walaupun mungkin secara fisik dia jarang pulang. Inilah lelaki yang kita sebut sebagai fatherman. Nah, pembahasan fatherman ini mudah-mudahan kita akan lanjutkan ya. Saya sarankan bagi yang punya bukunya untuk mungkin membaca kembali, atau bagi yang ingin memfotokopi dipersilakan, dibagikan, ya nggak boleh dijual karena itu melanggar hak cipta, tapi difotokopi dibagikan silakan, atau ingin pesan bukunya bisa di website www.fatherman.id. Mungkin itu sebagai pengantar untuk memahami kenapa figur ayah ini kami bahas ya dengan lugas, supaya minimal memberikan sebuah gambaran, yuk para ayah jangan sampai berdalih selalu dengan apa yang peroleh masa lalu. Kembalikanlah kepada Quran yang sejatinya para ayah adalah sosok yang penting dalam pengasuhan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kajian kita, dan ini bermanfaat juga. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau hal-hal yang tidak berkenan yang mungkin kami sampaikan atau dirasa menyinggung. Untuk diskusi dan sebagainya mungkin bisa langsung bertanya di website YouTube kami di Alangkah Kita channel ya, channel Langkah Kita, untuk mungkin bisa bertanya di forum tersebut, atau di akun IG @ajubendri bisa di DM. Bagi Bunda yang ingin sama-sama perbaiki diri, terus belajar karena banyak sekali kajian-kajian parenting, khususnya diadakan baik oleh kami ataupun dari pihak sekolah sendiri, dan itu insya Allah adalah tetap memiliki kemanfaatan. Silakan untuk mengikuti, mungkin di bawah ini ada informasinya, ada follow up buat orang tua murid yang mungkin ingin mengikuti langsung, ya baik dari sisi bagaimana seorang ayah maupun dari sisi seorang ibu, agar bisa memaksimalkan perannya dalam pengasuhan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.